Shalom, selamat pagi anak-anak. Bisa dengar suaranya Miss? Silakan bisa open kamera ya. Apakah ada yang izin hari ini? Oke. Yuk, silakan open kamera. Ya. Oke, untuk yang kameranya bermasalah, ya Miss maklum ya. Jadi nanti setelah diperbaiki bisa open kamera kembali. Oke, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Miss pimpin berdoa. Mari kita semua berdoa. Selamat pagi Bapak, terima kasih untuk pagi ini, untuk setiap kesehatan bagi kami semua, sehingga kami boleh mengikuti pelajaran seni budaya hari ini. Bapak jamah setiap anak-anakmu, jamah dengan hikmat dan kepintaran untuk boleh mengikuti pembelajaran dengan baik. Bapak berkati kelancarannya juga ya Bapak, dan kami menyerahkan pembelajaran ini ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, baik anak-anak, Miss akan absen dulu ya yang ada di sini. Miss akan absen untuk nama-nama kalian. Kita ketemu lagi di kelas 8 ya. Miss masih mengajar seni budaya untuk kalian. Seni budayanya kita masih belajar seni rupa dan juga seni musik ya. Ini kelas 8C ya, 8C. Oke, Miss akan absen dulu. Alicia. Hadir, Miss. Hadir. Brandon. Hadir, Miss. Oke. Elijah. Hadir, Miss. Oke. Jaden. Jaden tidak ada. Gifford. Hadir, Miss. Oke. Emmanuel. Emmanuel Tanaya. Hadir, Miss. Oke. Jessie Shalomita. Hadir, Bu. Oke, terima kasih. Jonathan. Hadir, Miss. Oke. Joshua. Joshua? Belum ada. Caitlin. Hadir, Miss. Oke. Karen. Hadir, Miss. Karen, oke. Lingga. Hadir, Miss. Oke. Pase. Nggak ada izin, Miss. Oke, izin. Putus Satwika. Hadir, Miss. Oke. Rafaela. Hadir, Miss. Oke. Shalomita. Hadir, Miss. Oke. Stefani Victoria. Hadir, Miss. Oke. Tiffany. Tiffany Lim. Velove. Hadir, Miss. Widya Ayu. Hadir, Miss. Oke. Giovanni. Giovanni Olivia. Hadir, Miss. Oke, terima kasih. Di sini ada yang baru ya. Ada murid yang baru ya. Berapa orang? Satu ya? Satu, Miss. Oke. Oke, terima kasih anak-anak. Untuk absensi ya, berarti nanti ada satu yang tidak ada di Zoom ya. Kita akan lanjutkan di peraturan karena ini adalah pertama kalian masuk dan kebetulan juga ada yang baru ya. Jadi untuk pembelajaran kita di kelas 8 ya, di kelas 8 ini sama dengan kemarin ketika kalian di kelas 7. Jadi ketika kalian ada materi yang akan Miss
sampaikan juga ada tugas-tugas, semuanya adalah melalui LMS Tunas Daud. Ya, LMS Tunas Daud nanti bisa kalian buka dengan link yang sudah dibagikan oleh wali kelas. Untuk username dan password, username itu menggunakan nomor NISN kalian. Passwordnya sudah dibagikan oleh wali kelas juga ya. Kalau kalian lupa bisa menghubungi wali kelas. Oke ya anak-anak ya. Jadi tidak ada masalah. Di sini siapa yang sudah membuka LMS Tunas Daudnya? Ada yang sudah coba masuk di LMS-nya? Mungkin oke, sudah banyak ya. Mungkin sudah lihat materi apa saja yang sudah ada di sana. Atau mungkin bahkan sudah download materinya. Oh, sudah banyak ya. Oke. Nah, anak-anak mungkin kalian sekarang kan sudah di kelas 8 ya. Kalian walaupun pembelajaran online tetap harus belajar. Artinya kalian sudah harus lebih bagus lagi, lebih baik lagi dalam sistem belajar kalian. Ya. Jangan sampai karena online kemudian santai-santai ya. Akhirnya nanti yang rugi kalian sendiri. Ketika sudah offline, mungkin ke jenjang yang lebih tinggi ya, mungkin sudah lulus SMA dan lain-lain, materi yang seharusnya kalian dapat, kalian tidak dapat gitu ya. Itu. Jadi harus tetap kalian baca, tetap kalian pelajari materi-materi yang memang harus kalian pelajari ya. Jadi jangan sekedar ketika ada tugas dan lain-lain tinggal cari Google dan lain-lain ya. Itu tetap harus kalian baca. Jangan sampai pikiran kita kosong ya. Harus membaca juga. Oke ya. Jadi nanti untuk buku Miss sudah kirimkan ke wali kelas masing-masing supaya bisa dikirimkan ke grup siswa dan kalian bisa mendownload ya. Itu yang akan kita gunakan sementara sebelum buku dari dinas kita bagikan ya. Jadi tolong nanti untuk kalian setiap kali belajar seni budaya kalian bisa lihat dari buku elektronik juga bisa dari buku dinas ya. Oke. Nah, berikutnya untuk setiap pembelajaran tetap harus open kamera ya. Kalian harus open kamera dan harus ada respon. Paling tidak bisa menghargai guru yang sedang mengajar supaya pembelajaran dapat berjalan dengan baik ya. Jadi ada timbal balik, ada respon. Ya. Itu. Terus untuk pembelajaran kalau kita online Miss akan menggunakan buku elektronik. Jadi Miss akan share screen nanti materinya. Ya. Kebetulan untuk kalian di kelas 8 ini materinya nanti untuk seni rupa kita masih menggambar ya. Memang ada beberapa materi yang seharusnya menggambar pada kayu, menggambar pada kain ya, pada kanvas, tetapi kita tetap akan gunakan kertas ya, karena kondisi dan situasi yang tidak memungkinkan. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi yang ada. Ya, anak-anak ya. Untuk tugas Miss harapkan tepat waktu ya, Miss tetap kasih toleransi. Artinya gini. Misalnya Miss upload tugas di LMS Tunas Daud ya. Kemudian di sana waktunya adalah misalnya sampai hari Selasa. Hari Selasa, tapi Miss kasih waktu sampai hari Kamis ya. Jadi masih ada tenggang waktunya. Nah, silakan kalian bisa mengerjakan sesuai dengan batas maksimal batas waktu yang ditentukan. Karena kalau belum dikerjakan, Miss akan mengingatkan lewat wali kelas kalian. Dan kalau belum dikerjakan lagi, Miss akan menghubungi orang tua. Dan kalau masih belum dikerjakan lagi, akan ada pemanggilan untuk kalian bisa mengerjakan di sekolah. Ya. Oke. Jadi anak-anak
kita saling kerjasama supaya bisa menghasilkan pembelajaran yang baik, ya. Oke, itu mungkin ada yang mau ditanyakan? Untuk menggambar, ya, Miss masih berikan kalian kesempatan untuk menggunakan pewarna apa saja. Dan kalaupun tidak diwarna, mungkin Miss pewarnanya sudah habis dan lain-lain. Kalian boleh dengan menggunakan pensil tapi dibuat gradasi, ya. Jadi warna-warna mewarnai pun untuk kalian dapat nilai yang semakin bagus adalah dengan gradasi. Jadi kalian misalnya tidak punya pewarna, tidak ada pewarna, tidak bisa keluar untuk membeli, kalian bisa dengan pensil saja buat gelap terang, tetapi dengan gradasi. Artinya mungkin warna gelap sekali, kemudian agak gelap ya, abu-abu ya, kemudian semakin lama semakin terang. Nah, seperti itu. Ya. Oke. Kita masuk di pembelajaran ya. Di pembelajaran, untuk materinya, Miss akan tunjukkan untuk materinya. Di semester 1, bab 1 adalah penerapan ragam hias pada benda keras ya. Ini sebenarnya ragam hias pada bahan kayu. Penerapan ragam hias pada benda keras, ini kalian nanti mempelajari konsep dan prosedur menggambar model. Oh, maaf ya. Sorry. Ini ada sedikit perbaikan. Jadi di bab 1 ini adalah menggambar model seharusnya judulnya ya. Ini disimpan dulu untuk judulnya. Jadi bab 1 ini adalah menggambar model. Nah, menggambar model ini nanti akan ada konsepnya. Gimana seharusnya menggambar model. Tapi menggambar model itu bukan berarti kita menggambar model majalah, model bukan, ya. Jadi model ini bisa benda-benda yang ada di sekitar kalian atau segala sesuatu yang ada di sekitar kalian, ya. Kemudian di bab 2 menggambar ilustrasi. Nah, menggambar ilustrasi ini nanti kalian akan tahu ilustrasi itu apa saja, ya. Ada komik, ada poster, ada komik, ada karikatur, ya. Nah, komik pun itu ada yang manual, ada yang digital, ya. Mungkin kalau kalian pernah lihat ya, komik-komik yang sudah jadi film itu kan film kartun ya. Nah, itu bisa dibuat digital yang sederhana. Artinya dia tidak bergerak tetapi menceritakan sesuatu. Ya. Itu untuk seni rupanya. Untuk seni musiknya kita belajar gaya bernyanyi lagu daerah, teknik dan gaya bernyanyi dalam musik tradisi, kemudian bernyanyi secara unisono. Kemudian kita di sini akan belajar ciri-ciri lagu daerah dan lain-lain, ya. Nah, di bab 4 ini sebenarnya adalah materi semester 2. Jadi kita akan lewati dari bab 1, bab 2, bab 3 langsung ke bab 11. Karena di bab 11 ini adalah materi semester 1 ya. Jadi menyanyikan lagu tradisional. Jadi ini menyanyi ya. Tapi yang dinyanyikan adalah lagu daerah. Oke. Nah, kalau yang alat musik baru dipelajari di semester 2. Ya. Nah, nanti untuk tugas-tugasnya bagaimana? Kalau untuk pembelajaran seni budaya, walaupun kalian menggambar, ada materinya menggambar, tapi tetap ada latihan soal. Latihan soal itu berhubungan dengan pengertiannya, dengan alat dan bahannya, mungkin dengan langkah-langkahnya, ya. Jadi tetap ada teorinya. Kemudian tugas prakteknya ada tidak? Ada, tetap menggambar. Terus caranya gimana kalau secara online?
Kalian menggambar secara manual, kalian foto, kemudian kalian upload di LMS, ya. Untuk LMS Tunas Daud, pengalaman Miss bisa Miss buka dari HP. Jadi kemungkinan kalian bisa upload dari HP juga. Kalaupun misalnya kalian setelah menggambar di foto menggunakan HP. Ya. Oke, kita masuk di bab 1. Menggambar model. Ya. Nah, di pikiran kita mungkin menggambar model itu menggambar model majalah, ya, model mungkin model-model yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yang cakep, enggak ya. Jadi menggambar model ini artinya gini, objek-objek yang ada di sekitar kita itu bisa menjadi model gambar. Bisa berupa alam benda. Alam benda itu artinya gini, kumpulan dari benda-benda. Di sekitar kita ini ada banyak benda, ya. Ada meja, ada kursi, ada vas bunga, ada pensil, ada penghapus, ya. Nah, alam benda itu berarti kumpulan benda, kumpulan benda-benda. Mungkin kalau yang ada di rumah, ya, di rumah mungkin rak buku. Di rak buku itu pasti ada rak, ada buku, ada peralatan tulis, ya. Itu sudah disebut dengan alam benda. Nah, di sini untuk menggambar model, kebetulan di sini diambil contoh yang digambar adalah alam benda, ya. Ini kita belajar konsep dan prosedur. Prosedur itu langkah-langkah menggambar, langkah-langkah membuat gambar model alam benda, ya. Kemudian bahan dan alat. Kita belajar bahan dan alatnya apa saja dalam menggambar model alam benda, ya. Kemudian teknik menggambar. Kita bisa menggunakan teknik apa saja dalam menggambar model alam benda. Ya. Oke. Nah, setelah kita belajar di bab 1 ini diharapkan kalian mampu menjelaskan pengertian gambar model. Pengertian gambar model, kemudian mengidentifikasi setiap jenis objek gambar model. Jadi mengidentifikasi jenis objek. Objeknya apa saja? Ya, nanti kita akan pelajari. Kemudian mengidentifikasi karakter objeknya. Karakter objeknya seperti apa? Ya. Sama tidak kalau misalnya kita mau menggambar meja dengan kita mau menggambar televisi. Karakternya pasti berbeda, ya. Kemudian menggambar model sesuai karakter objek gambar. Oke. Kalau kalian lihat di sini, menggambar model merupakan salah satu teknik yang sering dilakukan oleh seorang perupa. Saat menggambar model diperlukan ketekunan dan ketelitian agar hasil yang dicapai sesuai dengan objek yang digambar. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, ketika orang menggambar potret diri atau menggambar orang lain, ya, dia harus tahu detail-detailnya. Kalau menggambar manusia, berarti apa saja? Ciri-ciri manusia itu apa saja? Dia punya mata, punya hidung, ya, punya mulut. Kalau mau menggambar bunga kan bunga nggak punya mata, nggak punya mulut, ya. Jadi harus tahu karakternya, ya. Yang nomor 1 ini menggambar manusia. Yang nomor 2 ini alam benda, ini bisa bunga mati, ya, vas bunga. Kalau kalian lihat di sini, ini fauna, hewan. Oke, ini beberapa contoh model. Model yang digunakan untuk menggambar. Nah, sekarang kita belajar konsepnya. Menggambar model itu sebenarnya tidak rumit, ya. Jadi kita menggambar dengan baik, ya. Itu ada tahapan-tahapannya. Jadi ada tahapan untuk kita bisa menggambar dengan baik. Ya, kalau kemarin di kelas 7
ketika kita mau menggambar setangkai bunga mawar, ya, yang pertama dibuat dulu apa? Biar lebih mudah untuk menggambarnya. Kita buat lingkarannya dulu. Lingkaran dan garis ke bawah. Garis ke bawah sebagai tangkai, lingkarannya nanti akhirnya menjadi bunga. Kemudian kita buat lingkaran tadi jadi segitiga. Ya, kemudian kita buat lagi lebih detail-detailnya. Jadi itu langkah-langkahnya. Kita buat garis besarnya dulu. Bentuknya apa? Ya, jadi supaya kita bisa menghasilkan gambar yang semakin dekat dengan contohnya. Ada langkah-langkahnya, ya. Nah, di sini konsep dan prosedur menggambar model. Objek gambar model itu bisa berupa hewan, bisa berupa tumbuh-tumbuhan, bisa berupa manusia, bisa berupa kumpulan benda-benda. Dan ini disusun sesuai komposisi, proporsi, keseimbangan, dan irama. Ya. Nah, untuk pengertian-pengertiannya ini, kalian bisa lihat di materi yang Miss upload, di situ ada pengertian-pengertiannya ya. Nah, di kelas 8 kalian belajar tentang ini. Proporsi itu apa? Komposisi itu apa? Keseimbangan itu apa? Supaya kita bisa menggambar dengan bagus, ya. Jadi kita nggak asal gambar, coret-coret, bikin coret-coret, jadinya seperti ini, enggak. Jadi kita belajar menggambar dari segi pengetahuannya juga, ya. Karena memang ada tekniknya, ada dasar-dasar yang harus kita pelajari. Oke, di sini untuk objek gambar alam benda, kalian bisa lihat di sini di contohnya ya. Ini namanya objek gambar alam benda nih. Kumpulan benda-benda. Untuk objek gambar alam benda, ini bisa memiliki struktur bentuk dan bidang dasar yang berbeda-beda. Ya, jadi bidang dasarnya berbeda-beda. Seperti bola, kubus, kemudian bujur sangkar, kerucut ya. Kemudian ada juga yang tabung. Nih, tabung ya. Pasti kalian sudah tahu karena sudah belajar matematika ya. Nah, struktur bidang gambar dapat berupa bidang datar, bisa juga melingkar maupun mengerucut ya. Struktur bentuknya itu memiliki kesan yang tidak sama apabila kena sinar. Jadi kalau kalian lihat, kenapa sih orang bisa menggambar dengan bagus ya? Kenapa kok kalau saya gambar kok bingung? Nah, ini kalau kalian lihat di contoh gambar ini kelihatan hidup karena di sini ada bayangan, ada sinar-sinar yang dibuat dalam bentuk arsiran sesuai dengan di mana cahaya itu datang. Jadi kalau kalian lihat ini, yang pertama ini, cahayanya berarti sebelah sini, berarti bayangannya di sebaliknya. Ya, di sini juga sinar datang dari arah sana, dari sini ya, dari kanannya Miss ya. Nah, karena ini modelnya ukuran kecil, jadi bayangannya juga kelihatan utuh. Ya, kalau objek yang ketiga sinar dari sebelah kiri, maka bayangan ada di sebelah kanan. Ya, begitu pula di sini. Jadi ketika kita mengarsir, memberi bayangan, itu kita harus lihat dari mana cahaya datang. Ya. Mungkin kalau kalian sudah SMA, kita bisa pakai namanya penggaris segitiga. Mungkin kalau pembelajaran offline juga bisa lebih mudah ya. Jadi ini bisa digambar kalau kita menggunakan penggaris segitiga, kita bisa menggunakan juga penggaris segitiga dan busur supaya kita tahu berapa derajat sinarnya datang. Ya, tapi itu sebenarnya materi di SMA. Untuk di SMP kita cukup tahu sinar datang dari sebelah kiri berarti di sini bayangannya di sebaliknya ya. Kalau kalian perhatikan di sini semuanya ya.
Sinar ada di sebelah kiri, bayangan di sebelah kanan. Sinar ada di sebelah kanan, bayangan di sebelah kiri. Seperti itu, ya. Nanti bertahap. Kalau sudah di SMA kalian akan belajar lebih detail lagi. Artinya di situ ada aturan-aturannya. Jadi kalau sinar datangnya 30 derajat, nanti bayangannya seperti apa, gitu ya. Oke, Miss lanjutkan. Nah, untuk menggambar model, nah di sini efek bayangan yang ditimbulkan dari pencahayaan memberikan kesan ruang pada model, sehingga gambar tampak seperti 3 dimensi. Jadi bayangan tadi memperindah gambar yang kalian buat, ya. Berikutnya untuk menggambar model. Nah, kalau kalian lihat di sini ya contohnya. Ini ada mangkok isinya ada beberapa buah di sini. Kalian perhatikan penataannya ya, penataannya bagaimana susunan ini ya. Menuntut ketepatan bentuk dan karakter objek yang akan digambar. Nah, model gambar sebaiknya diletakkan sesuai dengan jarak pengamatan mata kita. Model diletakkan tidak terlalu jauh dari pandangan agar kita bisa mengamati detail dari setiap objek yang digambar. Dalam menggambar dapat menggunakan bidang gambar berupa kertas atau kanvas. Dan alat yang digunakan adalah pensil, karkol atau arang, pensil warna, krayon, cat air, cat akrilik, dan cat minyak. Ya. Nah, nanti kita akan belajar di sini. Ini kita belajar tentang komposisi, kemudian kita akan belajar juga nanti proporsi, keseimbangan, dan lain-lain ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada beberapa pewarna, pensil warna, krayon, cat air, cat akrilik, dan cat minyak ya. Nanti di kelas 9 kalian akan belajar lebih detail lagi. Nah, kalau kita lihat di sini seperti cat akrilik ini memang lebih fleksibel. Dia bisa digunakan untuk kertas, bisa digunakan pada bidang kanvas, bisa digunakan pada kain juga bisa ya. Tapi kalau untuk kanvas memang ada beberapa kanvas-kanvas tertentu yang lapisannya ini hanya bisa dengan cat minyak ya. Ada ya kanvas-kanvas tertentu yang dia bisa juga dengan cat air dan lain-lain ya. Oke. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Dari yang Miss jelaskan? Oke, semua sudah mengerti ya. Sudah mengerti, jadi nanti kalau ada tugas menggambar udah tahu ya. Jadi menggambarnya apalagi kalian sudah di kelas 8, sudah tahu ilmunya seperti apa, kalian bisa buat sebagus mungkin. Nah, ini Miss akan share-kan satu video untuk kalian bisa mengingat lagi bagaimana cara mewarnai ya. Kebetulan kita kan materinya adalah menggambar model dan model gambar ini bisa alam benda, bisa flora, tumbuhan, bisa fauna, hewan ya, bisa manusia juga ya. Ini untuk mengingatkan. Mungkin kalian gabungan dari beberapa kelas ya, mungkin ada kelas-kelas tertentu yang sudah pernah lihat video ini, tapi tetap mendengarkan ya, tetap melihat ya, karena mungkin ada kelas lain yang Miss belum setelkan video ini. Untuk recordingnya Miss harus stop dulu, karena ini ada copyright-nya. Oke, kalian sudah lihat ya. Jadi untuk yang video tadi, itu adalah cara salah satu teknik untuk kita bisa membuat gradasi dengan menggunakan warna-warna lain juga ya, supaya gambar itu terlihat semakin indah ya. Oke.
Yang itu tadi siapa saja yang sudah pernah lihat sebelumnya untuk videonya? Ada yang sudah pernah lihat? Belum? Oke, berarti belum ya? Iya, Miss pikir kalian Miss sudah pernah setelkan video yang itu. Oke, Miss lanjutkan dulu, baru mungkin nanti ada waktu baru Miss bisa tunjukkan lagi untuk video yang lain. Nah, kita belajar dulu tentang prinsip-prinsip menggambar model. Nah, di sini untuk prinsip-prinsip menggambar model, ini ada beberapa yang harus kita pelajari, ya anak-anak. Jadi kalau kalian menggambar, itu kan bukan asal coret-coret ya. Bukan asal coret-coret, terus ketika menggambar model pun, misalnya alam benda. Tidak hanya sekedar kalian mau gambar vas. Kalaupun misalnya itu mau disatukan dalam sebuah tempat, dijadikan satu di sebuah meja, itu juga kalian harus memperhatikan komposisinya. Nah, komposisi ini merupakan cara menyusun dan mengatur objek yang digunakan sebagai model gambar. Ya, jadi kita harus bisa menyusun. Bagaimana kalau kita mau menggambar objek-objek gambar, beberapa gambar, kemudian di situ supaya bisa kelihatan menarik dan indah. Ini ada komposisi. Nah, komposisi ini dibuat melalui bentuk objek gambar, warna objek gambar, jenis objek gambar, dan latar belakang gambar. Ya, jadi ketika kita mau membuat sebuah gambar, kalian perlu lihat di situ bentuk objeknya. Jangan sampai ketika kalian mau buat gambar, gambarnya itu terlalu besar. Jadi ketika kalian mau gambar itu sudah di luar kertasnya, ya. Kemudian warna objek gambarnya juga. Kalian cari warna-warna yang misalnya tidak semuanya merah, karena semuanya merah dia tidak akan bervariasi. Ya. Kemudian jenis objek gambarnya. Latar belakang gambar juga perlu diperhatikan. Jangan sampai ketika kalian mau menggambar, latar belakangnya berantakan. Nah, itu selain kalian juga sulit untuk membuat gambar seperti itu juga tidak indah. Ya. Itu komposisi. Nah, di sini untuk komposisi ini ada beberapa ketika kalian menyusun objek-objek gambar. Misalnya kalian mau membuat beberapa objek gambar yang kalian satukan di atas sebuah meja. Ya. Ini kalian bisa tata objek-objek gambar yang pertama dengan komposisi simetris. Komposisi simetris kalau kalian perhatikan di sini berarti memiliki keseimbangan benda yang sama dalam bentuk dan ukurannya. Bentuknya sama, ukurannya juga sama. Ini komposisi simetris seperti ini. Jadi komposisi simetris ini memiliki keseimbangan benda yang sama dalam bentuk dan ukurannya. Jadi ukuran dan bentuk bendanya sama. Ya. Berikutnya komposisi asimetris. Komposisi asimetris, kalian perhatikan di sini, pada posisi asimetris, benda diletakkan dalam posisi yang tidak sama. Tidak sama baik dalam posisi maupun ukurannya. Ya. Jadi ukurannya tidak sama, posisinya juga tidak sama. Nah, kalian perhatikan di sini. Ya. Oke. Kalau kalian lihat di sini, ini bentuknya berbeda-beda dari benda-benda yang kalian mau gambar. Ya. Artinya gini, benda-benda yang akan kalian gambar ini jenisnya beda-beda. Nah, kalian bisa mengatur secara asimetris. Yang penting di situ, komposisinya tetap memperhatikan proporsi, keseimbangan, dan kesatuan. Berikutnya komposisi sentral. Nah, kalau namanya sentral berarti ada bagian tengah, ya. Ada yang menjadi pusat perhatian dari benda atau objek model gambar, ya. Dan biasanya itu diletakkan di tengah, ya. Penempatan model diatur sesuai dengan proporsi, bentuk model dan diatur seimbang.
Selain itu, penempatan benda memiliki kesatuan antar benda. Jadi untuk komposisi sentral, berarti ada bagian yang menjadi pusat perhatian, dan di sini tetap memiliki kesatuan antar benda. Ya, jadi untuk komposisi ini artinya cara menyusun objek. Cara menyusun objek-objek. Ya, objek gambar. Oke, berikutnya adalah proporsi. Nah, proporsi itu apa? Proporsi itu adalah perbandingan ideal dan harmonis antara bagian-bagian benda yang menjadi objek gambar yang diamati. Jadi ketika kalian mau menggambar, kalian harus perhatikan perbandingan ideal benda-benda yang mau kalian gambar. Jangan sampai, kalau kalian lihat di sini ya, ini ukuran dari benda yang pertama dan benda kedua, ini perbedaannya tidak terlalu jauh ya. Jadi dalam satu kertas tetap bisa digambar. Yang gambar pertama ini juga, ini ada guci, ada gelas, kemudian ada buah ya. Kalian perhatikan di sini, perbandingannya ideal dan harmonis. Berbeda ketika kalian mau gambar misalnya gini, ini adalah penghapus, kemudian ini penggaris yang panjangnya 100 cm. Itu perbandingannya tidak ideal, karena ada yang kecil sekali, ada yang panjang sekali. Ya. Nah, jadi di sini kalian perlu memperhatikan proporsi, perbandingan ideal. Berikutnya keseimbangan. Keseimbangan ini maksudnya gimana? Kita belajar tentang keseimbangan. Keseimbangan itu adalah keselarasan antara bidang gambar. Ini kalau kalian gambar ya, yang paling bawah ini namanya bidang gambar. Objek gambar, ini objek-objek gambar. Dan gambar yang dihasilkan, ini keseluruhan. Dan gambar yang dihasilkan, artinya gini, dari bidang gambar, objek-objek gambar dan gambar yang dihasilkan, itu nanti menghasilkan keselarasan. Ya, kalau kalian perhatikan di sini, ini terlihat seimbang. Keseimbangan hasil gambar model ini dapat diperoleh dengan cara membuat skala, memberi efek perspektif pada objek gambar, dan sudut pandang pelukisnya ya, penggambarnya. Oke, ini untuk keseimbangan kalau kalian perhatikan ya di sini. Berikutnya kesatuan. Nah, kesatuan adalah keserasian dalam pengaturan objek gambar. Benda-benda yang diatur memiliki kesan ruang, kedalaman, dan antara objek gambar saling mendukung sehingga akan menghasilkan gambar yang baik ya. Jadi kalian perhatikan di sini ya, ini ada kesatuan gambar. Ya. Jadi ada keserasian dan pengaturan dalam objek gambar. Berikutnya unsur-unsur dalam menggambar model. Jadi kalau dalam menggambar model, ternyata ada beberapa unsur yang harus diperhatikan. Unsur-unsur dalam menggambar model itu adalah garis, bentuk, ya garis ini maksudnya ya. Ketika kalian mewarnai ya, ini arahnya kemana? Dia harus searah. Kemudian bentuknya, ini bentuk-bentuknya. Bidang, ya ini bidang gambarnya. Kemudian teksturnya ini licin ketika kena sinar. Kemudian gelap terang, pencahayaan, ya gelap terang. Bagian mana yang gelap, bagian mana yang terang ketika terkena cahaya. Nah, pemahaman terhadap unsur-unsur rupa tersebut sangat membantu dalam menggambar model. Nah, kan perhatikan di sini ya. Jadi ini adalah unsur-unsur dalam menggambar model ya. Jadi jangan bingung. Unsur-unsurnya ada garis, bidang, gelap terang, bentuk, dan tekstur. Tapi kalau prinsip-prinsip menggambar model ada komposisi, proporsi, keseimbangan, dan kesatuan. Untuk komposisi ada 3, komposisi simetris, asimetris, dan juga sentral. Oke anak-anak, sampai di sini ada yang mau ditanyakan?
Jadi itu ada beberapa pengetahuan untuk kalian nanti menggambar model, ya. Jadi untuk minggu depan silakan bisa kalian siapkan buku gambar atau kertas gambar untuk kita bisa menggambar, ya. Jadi tadi yang Miss jelaskan itu adalah beberapa hal-hal yang perlu kalian perhatikan ketika kalian menggambar model. Karena kalian sudah kelas 8, tidak hanya sekedar coret-coret. Tidak aja sekedar asal kita mau gambar, misalnya kita mau gambar meja nih, gitu ya. Tidak hanya sekedar kita asal mau gambar. Jadi kita harus tahu pengetahuannya. Kita harus tahu bagaimana kita membuat komposisi yang baik, apakah mau komposisi sentral, komposisi simetris atau asimetris ya. Ataukah kita mau komposisi yang lain ya. Kemudian kita juga harus memperhatikan proporsinya. Kalau misalnya kita mau menggambar cangkir, ya, berarti kita yang paling dekat dengan cangkir apa? Ukurannya yang mana? Yang terbaik. Itu, ya. Jadi anak-anak ini Miss jelaskan supaya nanti ketika kita ada aktivitas praktek atau project, kalian bisa mengerti, ya. Miss jelaskan dari teorinya. Dan untuk latihan-latihan soalnya juga seperti ini. Nanti kita akan kalau yang sekarang di pengertian, di komposisi ya, kita akan pelajari lagi untuk alat dan bahannya. Kemudian teknik menggambarnya, ya, teknik menggambarnya, langkah-langkahnya, ya, langkah-langkah untuk menggambar model itu seperti apa, ya. Jadi di situ ada langkah-langkahnya. Oke, Miss telkan lagi untuk video mewarnai lagi supaya kalian punya referensi bagaimana mewarnai dan itu dengan beberapa teknik ya. Oke, Miss stop recording lagi. Oke, anak-anak, itu tadi ada teknik yang beda lagi untuk kita mewarnai ya. Ternyata tidak harus kita untuk mewarnai itu semuanya digambar, semuanya diwarnai, enggak ya. Bisa dengan teknik seperti itu. Jadi di bawahnya dikasih sesuatu yang bisa untuk memberikan tekstur tertentu. Ya. Oke, anak-anak, untuk pembelajaran hari ini sampai di sini, silahkan. Ini sudah off kamera semua ya. Oke, kita tutup dengan doa dulu ya. Yuk, silakan on kamera dulu semua. Kita akan berdoa. Ya, kita berdoa dulu. Mari kita satu dalam doa. Bapak, terima kasih untuk hari ini Bapak, terima kasih untuk pembelajaran seni budaya, terima kasih untuk kelancarannya ya Bapak. Saat ini anak-anakmu akan melanjutkan pembelajaran berikutnya, kiranya Engkau tetap menyertai mereka. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih semuanya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Halo. Ya, selamat pagi. Shalom semuanya. Silahkan open kamera anak-anak. Halo, Jessie, Al, Jonathan. Hari ini Widya sudah masuk sekolah ya. Kita bersyukur teman kita sudah pulih, sudah sembuh. Ya, halo Widya. Ya, ini ya namanya Widya, sudah terlihat di layar kalian masing-masing. Oke, Nita, Stephanie. Ya, silakan open kamera anak-anak. Kate. Baru 18 orang. 2 orang tidak bergabung sama kita ya. Sebentar. Dari tadi pagi nggak ada ya, Jessie? Pelajaran sebelumnya Giri masuk tidak? Masuk Miss tadi. Oke, Lingga.
Brandon? Oke. Baik, yang lain silahkan open kameranya. Isaac, Hello P, Alicia. Oke. Thank you. Ya, selama belajar pelajaran matematika silahkan open kamera semua ya. Kita berdoa dulu sebelum mulai pelajaran. Anak-anak, mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada kami semua. Kami anak-anak mau belajar matematika sekarang ya Bapak, kiranya Engkau berkati, berikanlah hikmat, kecerdasan, semangat dalam belajar Tuhan, sehingga apa yang disampaikan atau dibahas hari ini mereka boleh mengerti, mereka boleh resapi dengan baik. Terima kasih ya Bapak, kami mohon penyertaan-Mu hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, anak-anak. Joshua. Iya. Oh, sebentar ya. Joshua. Belum ada info. Ya, Joshua belum ada info juga nih, Miss. Oke. Baiklah, anak-anak. Ya. 2 orang tidak masuk, Joshua dan Giri, yang lainnya sudah ada di sini, jadi kita mulai saja. Ya. Untuk pelajaran matematika kelas 8, kalian sama Miss Intan seperti yang sudah pernah Miss sampaikan waktu perkenalan kemarin ya. Sebelumnya juga Miss pernah mengajar kelas 7 dan kelas 8. Hanya tahun ini Miss dari tahun lalu Miss dapat mengajar kelas 8. Ya, jadi selamat datang di tahun ajaran baru 2001-2022. Kita SMP Tunas Daud masih belajar dari rumah. Tetap semangat anak-anak ya, yang bisa mengendalikan dirimu, yang bisa menjaga semangatmu itu adalah dirimu sendiri anak-anak. Kalau tidak ada kemauan dari diri sendiri, susah. Siapapun yang akan berusaha untuk menyemangatin akan sulit ya. Jadi bangkitlah dari diri sendiri. Oke. Kemudian Miss mau ingatin student attitude dulu sebelum ke materi ya. Nah, pelajaran matematika ya, student attitudes-nya adalah kalian harus menjadi pendengar yang baik. Kemudian setiap kali melakukan instruksi pembicaraan, mau bertanya, mau menjawab, atau menyampaikan pendapat, silahkan minta izin lebih dahulu dengan cara mengangkat tangan dan menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Open kamera selama pembelajaran berlangsung ya. Ini tentunya sudah selalu diinfokan ya, mulai dari tahun lalu dari MPLS ya. Jadi selalu open kamera ya anak-anak. Kemudian disiplin dan tanggung jawab dalam mengikuti pembelajaran, dalam mengumpulkan tugas-tugas, mengerjakan tugas ya, maupun tes nantinya. Dan tentunya yang tidak kalah penting adalah konsentrasi. Ya, jaga konsentrasimu supaya tetap fokus dalam pelajaran, supaya informasi apa yang disampaikan, pengetahuan apa yang diberikan kalian bisa resapi dengan baik. Oke. Nah, Miss mau tanya dulu sama kalian. Kira-kira kenapa ya kita belajar matematika? Silahkan berikan pendapatmu. Kenapa kita belajar matematika? Mengapa belajar matematika? Boleh angkat tangannya atau kamu jawab di kolom chat, silahkan. Kalau menurut pendapatmu, mengapa kita belajar matematika? Untuk kehidupan sehari-hari, ya, supaya pintar. Silahkan, apalagi tidak apa-apa namanya berpendapat. Tidak ada salah benar. Yang laki-laki mana pendapatnya ini? Ada. Kenapa ya kita belajar matematika? Ada yang punya hobi matematika ini?
hobinya suka mengerjakan soal matematika? Ada? Ada yang punya hobi di bidang matematika? Tidak apa-apa. Atau suka hitung-hitungan begitu? Ya. Karena beberapa pekerjaan membutuhkan pengetahuan matematika, ya. Oke. Baik. Yang laki-laki mana nih pendapatnya? Ini perempuan saja yang menjawab. Yang laki-laki? Brandon, pendapatmu apa Brandon? Jeremy. Panggilannya Jeremy ya. Menurut Jeremy mengapa belajar matematika? Agar pintar. Oke. Yang lainnya? Anak-anak, ini nama Zoom-nya silahkan, bukan kelas 7 lagi ya. Kalian sudah kelas 8, yang masih belum bisa move on dari kelas 7, ayo move on. Ini udah kelas 8 sekarang. Ya. Yovani, halo? Yes, good, thank you. Oke, baik. Itu pendapat teman-teman, ya, supaya karena berguna bagi kehidupan sehari-hari, dalam pekerjaan juga, dan supaya pintar. Nah, ya anak-anak benar ya, matematika itu adalah ilmu dasar. Ilmu dasar. Dikatakan ilmu dasar kenapa? Karena kalau misalnya kamu nggak belajar matematika sama sekali, ya nggak kenal namanya angka, nggak kenal namanya bilangan, bentuk, geometri, ya. Jadi kalau misalnya nanti belanja, ya anggaplah gitu ya, atau lihat produk tertentu yang kamu sukai, terus kamu nggak tahu itu angka berapa, harganya berapa, kan nggak tahu, ya kan? Kalau nggak kenal angka sama sekali, nggak kenal matematika, matematika itu mulai dari bilangan kan ya, angka 1, 2, 3 dan seterusnya, ya. Itu juga matematika ilmu dasar yang juga digunakan dalam pelajaran lain, dalam bidang lain juga, dalam bidang ekonomi, dalam usaha jual beli, ya kan, kalau bidang ekonomi, terus dalam bidang pertanian juga, ya, menghitung berapa produksi misalnya padi, beras, dan seterusnya. Kemudian dalam menimbang berat, ya kan, dalam IPA, sains, bahkan TIK pemrograman itu juga menggunakan matematika sebagai ilmu dasarnya ya. Jadi matematika diterapkan dalam berbagai bidang, karena itulah dia disebut sebagai ilmu dasar. Oke. Kemudian meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Apa maksudnya, Miss? Nah, kemampuan berpikir tingkat tinggi itu artinya kemampuan dalam bernalar, memecahkan masalah yang tidak rutin, artinya open-minded gitu ya, open-minded problem. Jadi enggak yang kayak 1+1 berapa, bukan sekedar itu, tapi dalam memecahkan masalah. Misalnya apa ya, nanti TD Live kamu juga akan dapat kegiatan TD Live ya. Itu wadah untuk mengembangkan kewirausahaanmu. Jadi dalam memikirkan produk atau jasa yang akan kamu buat bersama teman-temanmu, tentunya kamu lihat dulu peluang di luar sana, permasalahan di luar sana apa, kamu bisa kasih solusi apa, terus untuk memikirkan memecahkan masalah tersebut ya, perlukan solusinya apa. Nah, itu kemampuan berpikir tingkat tinggi dilatihkan juga dalam matematika. Jadi nanti kamu nyusun harganya itu berapa ya, supaya usahamu juga menghasilkan, kan gitu pinginnya ya, namanya wirausaha, pinginnya usahanya menghasilkan kan gitu ya. Jadi ada hal-hal pemecahan masalah sehari-hari yang dilatihkan dalam pelajaran matematika. Kemudian menyelesaikan masalah sehari-hari ya, seperti tadi misalnya punya uang 50.000 mau beli buku, dapatnya berapa tuh buku tulisnya. Nah, sederhananya seperti itu. Kemudian masalah lain juga ya dalam kehidupan sehari-hari banyak. Biasanya sih dalam hal berbelanja, dalam hal misalnya menentukan berapa yang barang yang diperlukan, alat-alat yang diperlukan juga ya. Kemudian melatih berpikir sistematis, logis, kemampuan memilih strategi dan pengambilan keputusan. Nah, ini berkaitan sebenarnya dengan
3 hal sebelumnya ya. Berpikir sistematis. Sistematis itu maksudnya apa, Miss? Sistematis itu urutan. Misalnya gini, contoh sederhana. Kamu mau masak mie instan. Nah, siapa yang pernah masak mie instan sendiri? Ada yang pernah masak mie instan sendiri? Iya, ini El tadi jawab. Sehari-hari pasti ada ya, misalnya menghitung uang. Ya. Ada yang pernah masak mie instan sendiri? Angkat tangannya. Oke. Apa yang kamu lakukan pertama, Nak? Kalau mau masak mie instan? Ngapain dulu? Rebus air. Siapin panci, tuang air, nyalakan kompor, rebus air. Terus buka bungkusnya. Siapin air dulu, ya. Jadi siapin air dulu sambil nunggu airnya panas, baru buka bungkusnya, siapin wadah dan seterusnya ya. Baru masukkan mie-nya ke dalam air yang sudah panas sampai mendidih kurang lebih 3 menit, baru tiriskan, tuang bumbunya di situ, campur di piring dan seterusnya ya. Nah, itu contoh sederhana anak-anak. Berpikir sistematis. Bisa analogikan contoh paling sederhana dalam kehidupan sehari-hari, langkah-langkahnya apa saja untuk membuat mie instan. Nah, itu yang contoh sederhana ya. Nanti apa saja, misalnya dalam mengerjakan soal, apa saja sih yang harus lakuin pertama, kedua ngapain, ketiga ngapain. Ya. Ada informasi apa saja di soal, lalu apa saja yang bisa saya gunakan, konsep apa yang bisa saya gunakan untuk menyelesaikan soal ini. Itu sistematisnya, langkah-langkahnya apa, ya. Kemudian berpikir logis, logikanya seperti apa. Memilih strategi, artinya konsep mana sih yang saya gunakan, pakai cara yang mana, gitu ya. Mengambil keputusan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari pun nanti, misalnya kalau belajar statistika, kalau dapat data hasilnya seperti ini, rata-ratanya atau modusnya ini, berarti keputusan apa yang saya ambil, langkah apa yang selanjutnya harus saya kerjakan. Ya, misalnya dalam survei, misalnya kalau dalam sehari-hari survei konsumen gitu ya, Gojek misalnya gitu ya, merek tertentu, online tertentu, misalnya makanan yang paling sering dibeli ini jenis A, berarti itu modus kan ya, paling sering muncul. Nah, berarti apa yang harus dibuat nih selanjutnya? Misalnya buat promosi untuk produk B, meningkatkan kualitas produk C dan lain sebagainya gitu ya. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan dengan belajar matematika. Ya. Nah, misalnya dengan kita mengetahui atau membuka pikiran kita kenapa kita belajar matematika, anak-anak bisa lebih semangat dalam belajar matematika, ya, lebih berusaha lagi untuk belajar matematika. Meskipun sulit, tapi kalau mau mencoba, berusaha, minta bantuan teman untuk ajarin, ya, atau Miss untuk ajarin, silahkan. Ya, pasti kalian bisa. Miss tidak minta kalian semua harus 100, tidak. Yang penting kamu ada usaha, anak-anak, berusaha, ada daya juang. Ya, matematika juga melatih kalian untuk tangguh, untuk memiliki daya juang. Baru lihat soal aja udah nyerah, gimana nanti di luar sana kalau menghadapi pekerjaanmu. Baru dikasih tugas sudah mikirnya susah saja, tapi belum ada mencoba, bagaimana? Daya juangnya ada enggak kalau kayak gitu? Coba dulu, dibaca dulu, dipelajari dulu, diorat-oratin dulu. Kalau stuck atau bingung bisa diskusi sama teman, tanya Miss, silahkan. Ya, sampai kamu bisa. Gitu ya, semangat. Oke, apa saja yang kamu perlukan? Yang kamu perlukan tentunya laptop, komputer, atau HP ya, device-mu apa, kemudian koneksi internet, aplikasi Zoom. Nah, dan Miss minta wajib punya 1 buku tulis. 1 buku tulis saja. Semuanya ada di situ. Catatan, latihan, PR, jadi 1. Ya, minimal 1 buku tulis. Kalau kamu mau pisahin silahkan, tapi Miss hanya minta 1 minimal. Kalau kamu mau lebih silahkan. Kemudian 1 buku kotak-kotak. Buku kotak-kotaknya ini boleh kamu pakai yang tahun lalu, yang kelas 7 kalau ada siapin buku kotak-kotak. Atau yang waktu SD silahkan. Kalau masih ada sisa kertasnya ya. Tidak harus baru. Kemudian alat tulis. Nah, modul matematika kelas 8 kalian bisa download di LMS Tunas Daud.
di topik pola bilangan, Miss sudah upload modul matematikanya. Silahkan download. Yang kemarin download itu yang versi terbaru, ya silahkan. Yang belum download hari ini. Ya, kemudian ada buku paket matematika, link Google Drive untuk buku ini juga Miss sudah sertakan di LMS Tunas Daud yang di bagian atas, di bawah announcement, ya, di bawah pengumuman. Kemudian materi semester 1, apa saja yang akan kita pelajari? Ada 4 bab. 4 bab itu apa saja? Yaitu pola bilangan, relasi dan fungsi, kemudian ada persamaan garis lurus, dan sistem persamaan linear dua variabel. Nah, anak-anak ada 4 bab. Nanti untuk PTS materinya adalah pola bilangan dan relasi dan fungsi, 2 bab. Kemudian untuk PAS penilaian akhir semesternya ada persamaan garis lurus dan sistem persamaan linear dua variabel. Ya. Sebagai informasi awal, anak-anak, perhatikan. Nanti sekitar awal September Miss akan ambil cuti, ya, cuti melahirkan. Jadi nanti Miss akan kembali masuk di awal Desember. Nah, untuk materi persamaan garis lurus dan sistem persamaan linear dua variabel nanti kalian akan diajarkan oleh guru pengganti selama Miss cuti. Ya, jadi nanti siapapun yang menggantikan Miss untuk mengajar kalian matematika di bab tersebut, silahkan belajar dengan baik, tetap penuhi tanggung jawabmu dengan baik, ya, tetap bertanggung jawab dan disiplin dalam mengikuti pelajaran dan mengumpulkan tugas, ya. Jadi untuk PTS, pola bilangan, relasi dan fungsi kalian masih sama Miss Intan. Setelah itu Miss Intan cuti, kalian belajar dengan guru yang menggantikan Miss. Setelah itu semester 2 kembali lagi belajar sama Miss Intan, ya. Oke, itu informasi awal supaya kalian tidak kaget nanti, ya. Nah, gimana sistem penilaiannya untuk matematika pelajarannya Miss Intan? Untuk KKM tetap 75, ya. Kemudian untuk menilai sikap kalian, Miss observasi via Zoom ini, ya, dari kelas Zoom ini Miss akan lihat siapa-siapa saja yang aktif menjawab, bertanya, kemudian selalu on kamera, kalau ditanya menjawab, ya, tentunya dengan bahasa yang sopan dan santun. Kemudian memberikan alasan yang jujur dan jelas, ya, tidak mengada-ngada. Kalau misalnya ada kendala, sampaikan dengan jujur, ya. Miss lebih suka kamu nyampaikan dengan jujur, ya, daripada menutup-nutupi sesuatu, ya. Kemudian untuk nilai pengetahuannya dari tugas mandiri, PR, kuis, ulangan, penilaian harian itu ulangan, ya, PTS, PAS, kemudian keterampilannya dari proyek dan presentasi. Nah, itu penilaiannya. Kemudian selain itu, Miss akan memberikan poin plus, poin tambahan bagi anak-anak yang rajin, ya, yang aktif menjawab pertanyaan. Jika itu benar, Miss akan beri tanda. 1 poin itu bernilai 2. Untuk apa poinnya, Miss? Poinnya adalah untuk nilai tambahan kalian di tugas ataupun PR. Bukan untuk menambahkan ulangan atau PTS, PAS, tapi untuk tugas dan PR. Kalau tugas dan PR-nya udah full, misalnya 100 gitu, Miss, tapi saya punya poin plus banyak, itu akan masuk ke nilai sikapmu. Ya, jadi otomatis nilai sikapnya A. Kalau misalnya poinnya banyak, gitu, ya. Kemudian peringatan, Miss punya warning buat kalian, jika 2 kali tidak mengumpulkan tugas, maka akan dipanggil ke sekolah untuk menyelesaikan tugasnya di sekolah. Ya, jadi anak-anakku semua bertanggung jawablah terhadap tugas-tugasmu, ya. Deadline-nya kapan, ikuti itu, bahkan kalau kamu bisa sebelumnya ya silahkan, itu lebih baik lagi. Jadi tidak ada tugas yang menumpuk di belakang, itu bikin pusing sendiri, ya. Kalau kamu tunda-tunda tugasmu, malah numpuk di belakang, nggak dikerja-kerjain, ya, di akhir semester pasti bakalan pusing sendiri dengan banyaknya tugas yang menumpuk, baru matematika, belum pelajaran lain, ya. Jadi anak-anak disiplinlah mengerjakan tugas, atur waktu kalian dengan baik, ada waktu untuk belajar, ada waktu untuk main, istirahat, refreshing, mengerjakan tugas, itu semua ada waktunya, ya.
Karena sebagai pelajar, kalian tugas utamanya adalah belajar. Selesaikan dulu tugas tanggung jawab kalian sebagai pelajar, baru main ataupun refreshing atau menjalankan hobi dan lain sebagainya ya. Oke, itu yang Miss tekankan untuk sistem penilaian dan juga attitude. Ada pertanyaan anak-anak? Tidak ada? Oke, Tidak ada. selanjutnya kita akan masuk ke materi ya, pola bilangan. Bab 1, pertemuan pertama. Nah, adapun di sini kompetensi yang harus kalian capai adalah membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Ya, itu kemudian tujuan pembelajarannya. Miss harap nanti kamu mampu mengidentifikasi jenis barisan bilangan berdasarkan polanya, kemudian menentukan suku selanjutnya atau gambar bilangan selanjutnya ya. Nah, kurang lebih dalam pola bilangan akan mempelajari barisan konfigurasi objek, kemudian pola dan suku-suku barisan bilangan, barisan dan deret aritmetika, barisan dan deret geometri. Nah, anak-anak, ini Miss tampilkan contoh gambar pola dalam bidang seni, arsitektur dan lain-lain ya. Biasanya di dinding itu ada pola tertentu, kemudian di keramik di lantai ya, pola-pola geometri, ada yang bentuknya lingkaran atau yang menyerupai lingkaran, ada yang segi 4, disusun sedemikian rupa sehingga artistik ya. Nah, ini contoh pola dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian susunan kue, membentuk pola tertentu. Kemudian kalau kamu lihat juga biji bunga matahari, maksudnya bunga matahari yang di tengahnya itu ya, itu kan kalau kamu amati itu ada polanya dia ya. Kemudian gedung bertingkat. Nah, kalau gedung ini biasanya kalau setaunya Miss minimal 3,3 meter ya tingginya satu lantai. Jadi kalau 2 lantai tingginya berapa? 4 lantai, 10 lantai berarti kira-kira berapa ya? Nah, itu ada polanya. Kemudian, nah, anak-anak coba perhatikan gambar yang Miss tampilkan pada barisan pertama yang di atas ini. Ya, ini salah satu jenis soal tes potensi akademik. Tes potensi akademik ada pola bergambar, ya. Nah, ini kalau yang barisan di atas itu ada gambar kubus, yang di atasnya ada tabung, di sisi depannya ada gambar lingkaran kayak jendela. Nah, ini gambar pertama, kedua, kubus ketiga. Nah, kubus keempat yang mana anak-anak? Pilihannya ada opsi A, B, C, D, atau E. Silahkan kalian pikirkan. Ya, sudah ada yang menjawab? Ya, good. Ada yang bisa menjelaskan kenapa? Ya, betul ya. E. Kenapa E? Can you explain? Bisa jelaskan kenapa E? Karena urutan polanya 4, 3, 2, 1 untuk yang lingkaran di sisi depan kubus. Oke, good. Tabungnya di kiri, bawah, dan polanya letak tabungnya dari depan ke belakang kiri, habis itu belakang kanan, lalu ke depan. Kanan bawah. Ya, oke. Betul ya. Jadi lihat dari banyaknya lingkaran yang ada di sisi depan, itu selalu berkurang 1 ya. Nah, hilang 1, berkurang 1. Sampai akhirnya dari 4, 3, 2, 1. Betul?
Lalu tabungnya berpindah tempat, berurutan. Nah, ya. Oke, good. Lanjut. Gambar selanjutnya yang di bawah. Ada persegi di dalam suatu bangun datar. Lanjutannya ini apa? Ketutupan. Oh, sorry. Bisa lagi liatin yang jawab-jawab nih siapa aja. Oke. Benar ya? C. Siapa yang mau menjelaskan? Boleh angkat tangannya, unmute. L, silahkan L. Kotak yang di dalam bentuknya itu 4, 3, 2, 1 sama yang di kotak yang ada 4 itu segi 6, segi 5, 4, dan segi 3, Miss. Ya, very good. Benar sekali, sudah lengkap penjelasannya L. Jadi dilihat dari banyaknya persegi hitam yang ada di dalam bangun datar berkurang 1 ya, sehingga yang terakhir sisa 1. Kemudian yang di luar ini ada bangun datar segi 6, habis itu segi 5, segi 4, terus segi 3. Oke, bagus sekali. Kita lanjut. Nah, itu kalau gambar ya pada TPA. Sekarang pengertian pola barisan bilangan. Kita lanjut ke apa itu pola barisan bilangan. Nah, barisan bilangan adalah susunan bilangan yang memiliki keteraturan. Susunan bilangan yang memiliki keteraturan atau pola. Pola barisan bilangan diperoleh dari mengamati konfigurasi objek. Konfigurasi objek itu apa? Bentuk ya. Konfigurasi itu artinya bentuk atau kombinasi suatu objek, benda ya. Nah, anak-anak coba perhatikan gambar pada pola berikut ini. Ada lingkaran hitam. Gambar pertama, kedua, ketiga. Nah, yang keempat apa? Bisa kalian lanjutkan? Coba dipikirkan. Ya, coba lihat lagi. Cermati dengan baik. Miss minum sebentar ya. Oke, sudah banyak yang benar. Oke. Baik, ya. Miss buka ya. Jadi pertama ada 3, lalu ada 5 lingkaran hitam, 7, kemudian 9. Ya. Ada yang bisa meneliti atau menyebutkan ini kira-kira aturannya gimana? Ditambah 2. Yes, good. Betul sekali, ditambah 2 ya. Itu. Coba sekarang pola yang kedua. Oke, L. Tadi mau jawab apa? Sudah. Iya. Oke, kita lanjut pola yang kedua. Nah, sekarang kalau gambar segitiga bagaimana? Gambar segitiga. Nah, perhatikan segitiga yang kita hitung ini ya. Ada gambar pertama ada 1, 2, 3. Ada 3 buah segitiga. Ya. Yang di tengah ini nggak usah yang di tengah nggak usah dilihat ya. Jadi ini segitiganya ada 1, 2, 3. Kemudian segitiga yang kedua ada tumpukan yang kedua ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu gambar yang ketiga ada 10 segitiga. Nah, lanjutannya
Kira-kira ada berapa? Wow. Good. Sudah banyak yang menjawab di kolom chat. Yes. Betul. 15 segitiga. Terus kali ya, 15 segitiga. Jadi dari 3, 6, 10, 15. Gimana caranya? Kok bisa dapat 15? Karena ditambah dengan urutan angka. Tambah 3, tambah 4, tambah 5. Ya, very good. Jadi ini sebenarnya tumpukannya bertambah 1 baris di bawahnya. Jadi pertama ada 2 baris, lalu 3 baris, 4 baris, 5 baris. Nah, tumpukan baris ketiga itu ada 3 segitiga, lalu 4, lalu 5. Ya, sehingga membentuk segitiga yang proporsional. Ya, segitiga yang bagus. Oke, betul sekali, very good. Kita lanjut. Nah, sekarang Miss kasih bilangan, langsung bilangannya. 2, 4, 6, 8. Nah, 2 bilangan selanjutnya apa ya? Kita main tebak-tebakan. Wow, benar. Cepat ya. Oke, good. 10 dan 12. Aturannya apa, Nak? Aturannya apa? Saya Miss. Ya, L? Angka genap Miss. Angka genap dimulai dari 2. Oke, bisa. Lalu di sini ada yang bisa yang bilang kelipatan 2 ditambah 2. Ya, ditambah 2. Perkalian 2 dari suatu bilangan asli berurutan bisa. Kelipatan 2 mulai dari 2 bisa. Oke, good. Kita lanjut. Pola keempat. 1, 3, 5, 7. 3 bilangan selanjutnya apa? Yes. Oke. Benar. 9, 11, dan 13. Jenis bilangan apa ini anak-anak? Ada yang tahu? Masih ingat waktu kelas 7 udah belajar tentang bilangan? Bilangan ganjil. Betul. Ya, bilangan ganjil. Berarti aturannya ya odd numbers. Betul. Aturannya dari satu bilangan ke bilangan lain? Ada yang bisa? Ditambah. Ditambah 2. Good. Betul ya? Oke, ini bilangan ganjil. Kalau yang tadi sebelumnya bilangan genap ya. Even numbers. Terus pola yang kelima. Nah, ini gimana ya? 2, 3, 5, 7, 11. Lalu 2 bilangan selanjutnya apa? Ya, Wiwit, betul? Yang lain? Ya, L. Oke, good. Betul. Ya, kalau Leika langsung bilang itu jenis bilangan apa. Oke, lanjutan bilangannya apa? Oke, betul sekali ya. 13 dan 17. Ya. Kenapa? Nah, udah ada yang bilang, Leika bilang, ini bilangan prima, Miss. Betul. Ya, ini adalah barisan bilangan prima. Jadi, kalau 15 prima bukan.
15 adalah bilangan prima? No, it's not ya, bukan ya. Oke, selanjutnya. Pikirkanlah anak-anak dari contoh pola yang Miss kasih. Apa yang dimaksud dengan barisan bilangan dengan kata-katamu sendiri? Apa yang dimaksud dengan barisan bilangan? Silahkan dipikirkan. Dari contoh tadi, tebak-tebakan pola tadi. Berikan pendapatmu, boleh angkat tanganmu. Oke, Stefani silahkan. Vivi. Apa yang dimaksud dengan pola barisan bilangan? Barisan bilangan adalah, apa ya? Barisan bilangan. Ya, barisan bilangan adalah suatu rangka yang terdiri atas bilangan, bilangan yang memiliki urutan, merupakan kumpulan bilangan yang memiliki urutan dan disusun dengan pola tertentu. Barisan yang memiliki pola tertentu, urutan tertentu, yang disusun dengan kumpulan bilangan yang disusun dengan suatu pola tertentu. Ya, betul ya. Sudah mendekati semua pendapatnya, bagus. Jadi barisan bilangan adalah bilangan yang disusun dengan aturan tertentu. Barisan bilangan yang disusun dengan aturan tertentu. Jadi ada pola aturannya. Apa aturannya? Apakah jenis bilangannya prima? Atau aturannya ditambah 2 tadi, atau bertambah 1 baris di bawahnya, jadi bertambah 3, 4, bertambah 5, bertambah dengan urutan tertentu. Ya, seperti contoh pola yang tadi sudah Miss tampilkan. Nah, sekarang coba perhatikan gambar berikut ini anak-anak. Kira-kira lanjutannya gimana nih? Gambar pertama, 2, 3, 4. Gambar kelima tuh ada berapa lingkaran biru? Kemudian apa polanya dari konfigurasi objek? Nah, ini namanya konfigurasi objek ya anak-anak. Jadi ada gambar yang disusun berdasarkan aturan tertentu. Bentuknya jadi seperti ini. Kira-kira lanjutannya ini apa ya? Iya, L. Miss simpan dulu ya jawaban kalian. Silahkan yang lainnya. Coba dilihat lagi. Oke, Miss simpan dulu jawabannya. Nanti kita jawab di akhir. Oke, sekarang Miss mau kasih tahu kalian barisan bilangan khusus. Ya, jenis-jenis barisan bilangan khusus dan polanya. Pertama ada barisan bilangan asli. Masih ingat ya, bilangan asli mulai dari 1. Kemudian untuk bilangan selanjutnya ditambah 1. Dan seterusnya. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya ya. Sudah dari SD sudah belajar tentang bilangan asli. Kemudian barisan bilangan ganjil dimulai dari 1. Menambahkan dengan cara aturannya ditambah 2 mulai dari 1. Ya. 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Terus ada bilangan genap, yaitu 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya ya. Aturannya ditambah 2 mulai dari bilangan 2. Barisan bilangan genap. Nah, ini sudah pernah kalian pelajari sebelumnya. Nah, yang baru adalah barisan bilangan segitiga. Mungkin baru kalian kenal sekarang. Barisan bilangan segitiga itu adalah mulai dari bilangan 1, 3, 6, 10, 15, 21, dan seterusnya. Kalau digambarkan objeknya seperti apa? Nah, ada 1 lingkaran biru, kemudian 3 lingkaran biru yang membentuk segitiga, baru 6, 10, 15, dan seterusnya. Atau bisa juga pakai gambar segitiga, seperti contoh pola yang nomor 2 tadi ya. Nah, gimana caranya? Nah, pola ini diperoleh dengan cara menjumlahkan.
bilangan asli secara berurutan. Kalau yang pertama menjumlahkan satu bilangan asli, yaitu bilangan 1 itu sendiri. Kemudian 2 bilangan asli pertama, 1 tambah 2, 3. Makanya ini dapat barisnya gambar kedua ada 3. Atau barisan yang kedua ada 3. Terus 3 bilangan asli pertama, 6. Jadinya ya, 1 tambah 2 tambah 3. Lalu 4 bilangan asli pertama dijumlahkan. Lalu 5. Lalu bilangan yang ke-6 dapatnya dari 6 bilangan asli pertama. Kalau 7, bilangan ke-7 berarti apa? Lanjutannya ini setelah 21 apa anak-anak? Ya, Jonathan. Menjumlahkan 7 bilangan asli pertama. Tadi 6 bilangan asli pertama jumlahnya adalah 21. Kalau 7 berarti 21 tambah 7, 28. Kalau 8, bilangan ke-8 setelah 28 apa? Tiga 6. Oke, very good. Betul ya. Jadi gitu, aturannya menjumlahkan bilangan asli secara berurutan. Nah, selanjutnya ada yang disebut sebagai barisan bilangan persegi. Barisan bilangan persegi atau bilangan kuadrat. Pangkat 2. Ya, kuadrat itu berpangkat 2. Yaitu barisannya dimulai dari bilangan 1, kemudian 4, 9, 16, 25, dan seterusnya. Kalau digambarkan, nah bisa pakai lingkaran biru seperti ini. Pertama ada 1 lingkaran biru, terus ada 4, 2 baris 2 kolom. Kemudian 9, 3 baris 3 kolom. 4, 16, 25, dan seterusnya. Nah, diperoleh dengan cara apa? Aturannya apa? Mengkuadratkan bilangan asli secara berurutan. Jadi 1 pangkat 2 hasilnya adalah 1. 2 pangkat 2 hasilnya 4, 3 pangkat 2 hasilnya 9, 4 pangkat 2 hasilnya 16. Ya, hasil perpangkatan inilah yang kita sebut sebagai barisan bilangan persegi. Ada yang bisa melanjutkan setelah 16 bilangan apa? Oke. Ya, good. Lalu bilangan ke-10. Bilangan ke-10 apa? Ya. Ya. Betul. 100 ya. Oke, very good. Itu barisan bilangan kuadrat. Sekarang barisan bilangan persegi panjang. Barisan bilangan persegi panjang itu mulai dari bilangan 2, 6, 12, 20, dan seterusnya. Gambarnya gimana, Miss? Nah, ini gambar yang tadi Miss tanya ke kalian yang jawabannya Miss simpan dulu. Ingat tidak? Ya, ada 2 buah lingkaran biru, lalu ada 6, 12, 20, lanjutannya, dan seterusnya. Caranya gimana? Dengan mengalihkan 2 bilangan yang berdekatan pada bilangan asli. Ya, kalau pertama 1 kali 2. 2 ya. 1 baris, 2 kolom. Lalu panjang kali lebarnya gitulah istilahnya ya. Panjangnya 1, lebarnya 2 di sini. Kalau persegi panjang kan ada panjang, ada lebar. Tapi di sini barisnya 1. Ini baris kali kolom. Baris kali kolom. 2 kali 3, 6. 3 kali 4, 3 baris. Baris itu yang mendatar ini anak-anak ya, baris namanya. Kolom itu yang tegak. Nah, kolomnya 4. 3 kali 4, 12. 4 kali 5, 5 kali 6, 6 kali 7. Ya, jadi ini gambar kelima itu adalah 5 kali 6. Tadi yang jawab 30 benar ya. Yang jawab 30 pada soal yang ini. Yang Miss minta pertama. Nah, ini ya, itu jawabannya 30. Lingkaran biru. Ya. Tidak apa-apa. Oke. Ini ya. 30, lalu gambar ke-6 ada 6 kali 7 berarti ya 6 baris dan 7 kolom
lingkaran biru 42. Lalu yang ketujuh berarti apa anak-anak? Lanjutannya setelah 42? Setelah 42? Yes, 56. Betul. Mantap. Kita lanjutkan. Barisan bilangan pada segitiga Paskal. Ada yang sudah pernah dengar apa itu segitiga Paskal? Kita masih punya waktu ya. Apa itu segitiga Paskal? Ada yang sudah pernah dengar tentang segitiga Paskal? Adakah? Belum pernah? Tidak apa-apa. Sekarang Miss kenalkan, segitiga Paskal itu adalah barisan bilangan yang disusun. Nah, berdasarkan aturan Bapak Pascal. Ya, segitiga Paskal ini ditemukan oleh Blaise Pascal, seorang ahli matematika berkebangsaan Prancis. Susunan bilangan segitiga Paskal, ini yang namanya susunan barisan segitiga Paskal. Jadi dia berbentuk segitiga gitu. Kalau kita lihat ya. Kemudian pinggir kiri kanannya dipagari dengan angka 1. Kemudian dapat angka 2 dari mana, Miss? Dengan menjumlahkan 2 angka di atasnya. 1 tambah 1, 2. Terus angka 3 yang ini, 1 tambah 2, 3. 2 tambah 1, 3. 1 tambah 3, 4. Nah, barisan di bawahnya. 3 tambah 3, 6. Dan seterusnya. Nah, jumlah bilangan pada setiap baris itu diperoleh dengan cara 2 berpangkat sesuatu. Ya, mulai dari bilangan cacah 2 pangkat 0 sama dengan 1. Ya, ingat bilangan apapun yang berpangkat 0 itu hasilnya sama dengan 1. Mau 1 juta pangkat 0 itu juga hasilnya sama dengan 1 ya. 2 pangkat 1 itu 2, 2 pangkat 2 4. Jadi barisan bilangan Paskal itu adalah 1 2, 4, 8, 16, 32, 64 dan seterusnya ya. Dapat dari mana angka-angkanya? Dari susunan segitiga Paskal ini kita jumlahkan setiap barisnya. Atau dengan kata lain 2 berpangkat sesuatu ya, 2 pangkat 0, dapat 1, 2 dan seterusnya. Nah, ini kalau gambar susunan segitiga bilangan Paskalnya ini dapat dari menjumlahkan 2 bilangan di atasnya. Ada yang bisa lanjut ini pada baris ke-7? Pada baris ke-7 setelah bilangan 1, di sini bilangan apa? Pada baris ke-7. Jadi ini 1. Di sini harusnya ada 1 gitu. Terus di sini berapa? Di sini berapa? Ya, 7. Lalu 6 tambah 15, 21. Dan seterusnya ya. 35. Ya, betul. Kalau misalnya waktu belajar himpunan, kalian dikenalkan segitiga Paskal untuk menghitung, kalau tidak salah menghitung banyaknya himpunan bagian yang beranggotakan titik-titik gitu ya soalnya. Ini pakai segitiga Paskal. Kemudian aljabar, perpangkatan, pangkat 3. Misalnya X tambah Y dipangkatkan 3 dalam kurung, X tambah Y tutup kurung dipangkatkan 3. Nah ini pakai segitiga Paskal untuk pangkatnya. Dapat nggak belajar yang itu? Ya. Oke, masa lalu. Sudah masa lalu. Oke, lanjut ya. Nah itu berkenalan dengan barisan bilangan pada segitiga Paskal. Oke. Sampai di sini materinya untuk pertemuan pertama. Semangat anak-anak. Ada pertanyaan? Atau yang ingin kalian screenshot? Materi ini sudah ada di modul ya. Materinya ada di modul. Untuk PowerPoint-nya, Miss akan upload setelah selesai pembahasan pertemuan terakhir. Supaya sekalian upload 1 PowerPoint ya. Untuk 1 bab. Gimana anak-anak? Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan?
Apakah bisa dipahami yang disampaikan hari ini? Kalau bisa boleh kasih jempolnya. Oke. Ya, masih ada yang belum kasih respon. Yang loading masih setengah ngerti, setengah nggak ngerti, boleh kasih reaksi ketawa, joy. Setengah ngerti, setengah nggak ngerti. Ada? Nggak apa-apa, jujur saja anak-anak. Atau masih sama sekali bingung, nggak ngerti apa yang dibilang sama Miss Intan dari awal sampai akhir, nggak nangkep gitu. Boleh kasih reaksi bengong. Yang open mouth itu. Ada? Yang nggak ngerti sama sekali? Nggak, oke. Jempol berarti sudah ngerti ya, masuk. Tidak mental. Oke. Baik, syukurlah kalau anak-anak bisa mengerti tentang pola suatu konfigurasi objek maupun bilangan yang sudah Miss bahas hari ini. Ya, untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang apa itu suku. Suku pada barisan bilangan. Kemudian menentukan suku kesekian, ya, suku ke N artinya bisa suku ke-7, ke-10 dan seterusnya. Kemudian barisan dan deret aritmetika, barisan tingkat 1, barisan bilangan bertingkat 2. Nah, barisan bilangan aja ada yang tingkat 2, anak-anak. Bukan gedung saja yang bertingkat 2 ya. Barisan bilangan juga ada yang bertingkat 2. Nah, silahkan anak-anak download buku paketnya dan juga modul 1, modul pola bilangan yang sudah Miss susun, pelajari, boleh dicoba soal di Ayo Mencobanya itu ya. Oke, ada pertanyaan anak-anak? Kita masih punya waktu ya, 5 menit. Ya, 5 menit. Silahkan. Oke. Tidak ada pertanyaan? Selanjutnya belajar tentang apa itu suku pada barisan bilangan. Kemudian tentang barisan bilangan bertingkat 1, rumus suku ke N-nya seperti apa. Nah, kita akan mulai masuk ke rumus ya. Kemudian barisan bilangan bertingkat 2. Menentukan rumus suku ke N dan suku ke N. Ya. Nanti dibaca-baca modulnya, buku paket juga ada. Atau kamu mau cari materi di internet silahkan. Ya. Sekarang kan informasi bisa dengan mudah kita akses. Nah, asalkan kalian bijak memilah informasi mana yang harusnya kalian baca, yang mana yang tidak ya. Oke, itu saja anak-anak untuk hari ini pertemuan pertama. Apakah sudah cukup panas kepalanya? Cukup panas? Belum, masih kurang. Boleh nggak satu orang buat soal tentang barisan bilangan? Terserah kamu. Nanti kasih tahu ke teman-teman siapa yang bisa jawab, boleh angkat tangannya. Gitu. Siapa? Ada yang mau kasih soal untuk teman-teman ya? Mumpung kita masih punya waktu. Coba buat satu soal tentang barisan bilangan. Terserah aturannya, kamu yang tentukan. Kayak main tebak-tebakan bilangan gitu. Boleh, silahkan. Ada yang mau kasih soal? Boleh kalau mau memastikan benar nggak gini Miss soalnya, boleh di kolom chat dulu tanya. Nanti kalau udah Miss oke, silahkan disampaikan ke teman-teman.
Oke, ini ada soal anak-anak. 149. Oke, Miss taruh di kolom chat ya. Lanjutkan 2 bilangan selanjutnya. Boleh itu, boleh. Oke, itu soalnya ada di kolom chat. 149, 16, 25, 36. 2 bilangan selanjutnya apa? Ya, sudah 3 orang menjawab benar. Ya, lanjutannya adalah 49 dan 64. Bilangan berpangkat 2. Oke, good. Oke, anak-anak, mungkin sampai di sini dulu untuk kelas matematika kita di pertemuan pertama. Mari kita akhiri ya, kita berdoa. Mari kita berdoa anak-anak. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kelas matematika kami hari ini. Kiranya Engkau senantiasa memberkati kami, memberikan semangat, hikmat dalam belajar, sehingga anak-anak boleh terpacu untuk belajar lebih baik lagi ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, kami mohon penyertaan-Mu selalu di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sampai di sini anak-anak, semangat. Dibaca-baca modulnya, dicoba, kerjakan ya. Sampai ketemu lagi hari Selasa depan, karena hari Jumat besok tidak ada pembelajaran ya. Harusnya ada matematika tapi ada jadwal, tapi besok tidak ada pelajaran. Jadi kita lanjut ke hari Selasa. God bless you. Kelas 8C. Halo, silakan bisa diaktifkan videonya. Oke, pelajarannya Mr. Yudi ya, betul ya? Ya, ada L di sini, ada Shalomita, Rafaela, betul ya pelajarannya Mr. Yudi ya? Oke, kalau begitu sekarang Mr. Andi ajak kalian berdoa terlebih dahulu untuk sebelum saya menyampaikan terkait tentang materi pembelajaran Mr. Yudi yang dititipkan ke saya. Oke, mari kita berdoa terlebih dahulu anak-anak. Tuhan Yesus, terima kasih buat kemurahan-Mu yang memungkinkan kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Sekarang anak-anak akan melanjutkan pembelajaran bahasa Inggris. Kiranya Tuhan memberkati pembelajaran ini. Kiranya pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, hari ini Mr. Yudi harus pulang mendadak karena mamah mertua Mr. Yudi dipanggil Tuhan. Ya, jadi Mr. Yudi izin tadi pulang lebih awal. Ya, dia ada kedukaan. Nah, sekarang Mr. Andi minta tolong semuanya anak-anak di kelas ini untuk membuka LMS
mata pelajaran bahasa Inggris. Yuk sekarang coba mengakses LMS mata pelajaran bahasa Inggris anak-anak. Yuk silahkan diakses LMS-nya. Yang sudah bisa silahkan memberikan reaction ke Mr. Randi untuk LMS yang sudah kalian bisa terbuka untuk bahasa Inggris. Di sana ada modul, betul anak-anak? Mohon Shalomita mungkin bisa diaktifkan audionya Shalomita. Ya, Mister. Iya, punya Shalomita ada modul di sana, Nak? Ada. Ada ya. Sudah di-download? Belum. Belum, iya oke. Coba Shalomita sama siswa yang lain bisa download terlebih dahulu modulnya. Widya Yakobus bisa terbuka LMS-nya? Belum bisa. Belum bisa. Sudah coba masukkan password sama username-nya? Sudah. Tapi belum bisa ya? Belum, saya coba lagi. Coba lagi, Nak. Coba yang lain tolong diaktifkan video dong. Mr. Randi ingin bertanya sama kalian ini. Nanti saya disalahkan sama Mr. Yudi kalau saya dititipin tugas tapi kita tidak berkomunikasi. Coba bisa diaktifkan video. Stephanie, Laika, Lingga, Isaac, Gifford, Velove, Alicia, Brandon. Oke, yuk silakan di open kamera dulu supaya saya bisa pantau benar-benar sudah terinformasikan kepada kalian. Gifford mana Gifford? Gifford, Isaac. Oke, sudah bisa download semua ini materi atau modul yang diupload sama Mr. Billy? Jonathan sudah bisa download, Nak? Sudah ya. Shalomita sudah ya. Widya Yakobus sudah belum? Belum nih, saya coba lagi sekali. Oke. Kalau Widya belum bisa, boleh ya minta tolong salah satu siswa entah Shalomita atau Jonathan. Kalian kan sudah download, tolong dikirimkan di WA grup kelas. Supaya teman yang kesulit. Maaf, apa suaranya L terputus-putus? Saya sudah kirim ke grup. Oke, nah Widya sudah dikirim sama L di grup WhatsApp ya L ya. Mungkin kalau Widya kesulitan di sana bisa di download saja di grup WhatsApp-nya. Nah, silakan kalian membaca terlebih dahulu ya. Membaca terlebih dahulu modulnya, lalu kalian ada tugas mengerjakan activity 2. Ya. Jadi dibuka modulnya, dibaca terlebih dahulu, nanti dikerjakan activity 2. Betul ya? Activity 2 ada 5 soal atau 5 pertanyaan. Coba tolong konfirmasi terlebih dahulu, dicek terlebih dahulu. Activity 2.
Yang sudah bisa mohon memberikan reaction. Velove sudah betul ya? Ada ya? Velove bisa aktifkan kamera nak? Caitlin sudah ada ya? Activity 2-nya ya. Shalomita sudah ada? Oh, 4 atau 5 soal ya? Yang betul ya? Mungkin salah satu bisa aktifkan audio. 4 pertanyaan ya, betul ya? Mohon maaf, 4 pertanyaan. Oke, Mr. Rani mau bertanya semuanya sudah bisa belum? Sudah berhasil apa belum nih? Sudah berhasil ya. Kok nampaknya ada siswa yang enggak join kelas ini? Gifford ya kayaknya ya. Oke, saya mau nanya dulu. Karen Lovely Wijaya sudah bisa? LMS-nya? Terus sudah bisa terbuka activity 2-nya? Udah bisa. Sudah bisa ya? Oke. Terus Shalomita sudah oke? Semuanya? Sudah ya? Oke. Widya sudah bisa semuanya nak? Sudah oke? Udah ya untuk download sama buka activity 2-nya ya. Terus Rafaela sudah bisa? Sudah bisa. Laika? Laika sudah bisa. Jonathan Sanjaya? Sudah bisa ya nak ya. Kathleen Amanda sudah bisa? Oke, Kathleen sudah oke. Elijah sudah bisa? Sudah ya. Jessie sudah? Sudah, Mister. Oke, thank you. Velove sudah? Velove? Lingga sudah bisa Lingga? Halo Lingga? Bisa ya. Alicia? Oke, Yovani? Coba diulangi Yovani. Oke, Isaac? Sudah, Mister. Oke, Brandon? Sudah. Sudah bisa ya? Oke, ketua kelas, mohon maaf siapa di kelas ini? Saya, Mister. Oke, Elijah tolong disampaikan nanti ke ini ya, ke siapa namanya yang tadi keluar dari kelas ini? Gifford ya, Mister. Iya, Gifford. Ya, tolong disampaikan kalau dia harus. Silakan anak-anak mengerjakan ya activity 2 tersebut. Setelah kalian baca modulnya, kalian kerjakan activity 2. Ya, untuk tugasnya ini tidak dikumpulkan. Ya, tidak dikumpulkan. Perhatikan itu tidak dikumpulkan, tetapi kalian mengerjakan. Mr. Andi berikan waktu untuk kalian mengerjakan, nanti saya akan melihat progres pengerjaan kalian. Ya, tolong ya, hari ini. Oke, silahkan open kamera. Saya tunggu. Kita open kamera terlebih dahulu. Lingga sudah selesai Lingga? Yuk, yang lain silahkan open kamera. Masih ada beberapa siswa yang belum open kamera, saya tunggu. Silahkan bisa open kamera.
kita akan akhiri kegiatan kita pada hari ini. Oke, terima kasih kalian sudah bisa bertanggung jawab atas tugas yang diberikan oleh Mr. Yudi. Saya tidak mengecek langsung seperti apa wujud tugasnya, tapi saya yakin dan percaya kalian bisa bertanggung jawab atas semuanya ini. Betul ya? Terima kasih anak-anak. Kita akan akhiri kegiatan belajar mengajar kita hari ini. Kita berdoa dulu. Mr. Randi mohon kesediaan. Siapa ya? Kathleen bisa mimpin doa ya, Kathleen ya. Kathleen bisa main gitar, Kathleen? Nggak bisa, masa nggak bisa? Itu di belakangnya ada gitar, siapa yang suka main gitar? Ya, bisa dikit-dikit. Bisa dikit. Ya, oke. Ya, next time ikut terlibat pelayanan ya kalau dikasih kesempatan ya. Oke, Kathleen pimpin doa yuk untuk mengakhiri pertemuan kita, kegiatan kita hari ini. Oke, silakan Kathleen. Nah, teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mengakhiri pelajaran kami pada pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan sudah memberikan kami hari untuk berkumpul kembali. Berkati hari esok kami akan bertemu kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, anak-anak, untuk besok mohon diperhatikan pengumuman yang sudah di-share oleh wali kelas kalian. Karena besok akan ada perlombaan untuk memperingati Hari Anak Nasional. Ya, sudah dapat informasinya belum? Pengumumannya belum? Sudah. Sudah ya. Nah, mohon dipersiapkan. Kalian bisa siapkan apa yang harus kalian adakan. Oke, tolong dan mohon besok bisa semuanya terlibat di dalam kegiatan ini. Mr. Randi sekali lagi mengucapkan terima kasih untuk kerjasamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.